belajar firman Tuhan. Kami bersyukur dapat menikmati dan mengalami firman Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kalimat-kalimat indah dari kitab suci ini Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan sebagai utusan Kristus di tengah dunia ini. Pakai hamba-Mu yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu setelah tadi kebaktian yang pertama. Senang bisa bertatap muka kembali dan perkenalkan, nama saya Sandi Teja Laksana dan Tuhan percayakan sekarang untuk memimpin satu lembaga misi di Surabaya dan juga Tuhan percayakan untuk menjadi staf pengajar di salah satu STT yang ada di Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah kita hari ini adalah Oikosku, ladang misiku. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita semua orang percaya ketika kita menerima Kristus, maka kita menjadi utusan Kristus. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana setiap kita bisa berperan di dalam pelayanan misi di ladang kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata misi, seringkali misi ini menjadi satu kata yang asing Bapak Ibu. Banyak yang beranggapan itu tugasnya misionaris. Itu tugasnya lembaga misi. Itu bukan tugas saya. Itu tugasnya pendeta penginjil. Saudara. Kalau dengar kata misi, banyak juga yang merasa kata ini menakutkan. Karena misi selalu identik dengan apa saudara? Penganiayaan, dengan penderitaan. Dengan martir saudara. Maka bagi sebagian warga gereja, lebih baik kita tidak bahas mengenai misi. Saudara, bukan karena gereja tidak mau bermisi. Bukan saudara. Karena gereja banyak masih punya interpretasi yang keliru tentang misi. Dan yang kedua saudara, gereja mau bermisi, tapi gak tahu mesti mulai dari mana saudara. Saudara, istilah misi ini menarik. Kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, Bapak Ibu tidak akan menemukan istilah misi ini sama dengan istilah Tritunggal ya, tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi gagasan atau konsep misi ini justru menjadi tema utama dari Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Misi Kristus dinyatakan dengan menyediakan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Dan misi itu belum selesai. Nanti kita akan baca ayatnya saudara. Bahwa misi itu masih harus terus dikerjakan sampai kemudian Kristus kembali datang kedua kali. Baru misi itu selesai. Baru pengutusan itu selesai. Saudara, saya ingin menekankan satu hal sebelum kita lebih jauh membacakan firman Tuhan. Bahwa misi Kristen itu bukan kristenisasi. Saya ulang saudara. Misi Kristen itu bukan kristenisasi. Saudara, banyak orang yang mengira kalau kita mengutus misionaris, kita mengutus tenaga ke lapangan, kemudian dia memberitakan Injil, itu adalah kristenisasi. Tidak saudara. Kristenisasi hanya menekankan kepada penambahan jumlah orang Kristen. Itu bukan tujuan Tuhan. Itu bukan isi hati Tuhan. Saudara, apa yang menjadi isi hati Tuhan? Tempat di mana Kristus tidak dikenal. Tempat di mana Kristus tidak diagungkan. Maka tempat itu harus kemudian mengenal Kristus. Harus kemudian menyembah Kristus sebagai Tuhan saudara. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah di manakah tempat itu? Apakah setiap kita harus pergi yang jauh ke sana? Ke daerah-daerah pelosok yang susah dijangkau. Untuk mengabarkan Injil saudara? Apakah harus semua seperti itu? Jawabannya iya. Kalau Bapak Ibu dipanggil secara khusus untuk pergi ke situ. Tetapi mayoritas kita yang dipanggil untuk tetap tinggal di tempat ini, di tempat kerja kita, di tempat studi kita, di kampus kita, maka disitulah ladang misimu. Saudara, sambil kita mengerjakan ladang misi kita, kita juga mulai mempergumulkan dengan serius. Apa bagian yang bisa kita lakukan untuk mendukung para pekerja, para misionaris yang Tuhan panggil secara khusus untuk melayani di antara suku-suku terabaikan saudara. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Satu bacaan yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan saudara.
Ini adalah satu pesan Tuhan sebelum dia kembali ke surga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius pasal ke-28 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Yesus memberikan pesan terakhirnya yang sangat penting dan sangat jelas. Dan kita kenal ini dengan amanat agung. Sekali lagi ini menarik saudara. Saudara boleh cari di seluruh Alkitab. Tidak ada istilah amanat agung. Tidak ada istilah Great Commission saudara. Karena istilah ini diberikan oleh para penafsir Alkitab saudara. Saudara, mengapa ayat-ayat ini disebut sebagai amanat agung? Mari sekali lagi kita melihat saudara. Perhatikan di slide ini saudara. Maka ada beberapa kata-kata, ada beberapa frase saudara yang mengandung unsur superlatif. Yang menyatakan kebesaran Tuhan, yang menyatakan keagungan Tuhan. Saudara perhatikan tulisan yang berwarna kuning saudara. Yang pertama adalah segala kuasa. Yang memberikan perintah ini saudara bukan sembarangan orang, tapi satu pribadi yang punya segala kuasa. Bukan hanya di bumi, tetapi Alkitab mengatakan apa? Di bumi dan di sorga saudara. Dan yang kedua, perhatikan. Semua bangsa. Inilah sasaran misi kita saudara. Inilah cakupan misi kita. Tidak ada lagi sasaran yang lebih luas daripada cakupan ini, itu segala bangsa. Saudara, amanat ini disebut amanat agung. Karena cakupannya yang paling luas yang pernah ada saudara. Kemudian yang ketiga perhatikan. Segala sesuatu. Firman Tuhan katakan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita mau mengajar seseorang saudara, kalau kita mau memimpin seseorang kepada kebenaran, maka tidak bisa tidak. Kita harus mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan dengan kuasa Roh Kudus saudara, kita akan diperlengkapi dengan segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara, setiap kita yang dipanggil ke ladang misi, pergi ke tempat yang jauh, atau di tempat kita sekarang, jangan khawatir. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Dan yang terakhir saudara, ini berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Saudara, amanat agung berbicara bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa ini berbicara mengenai segala waktu saudara. Penyertaan Tuhan ada sampai kepada akhir zaman. Tidak ada penyertaan yang bisa lebih panjang daripada penyertaan ini saudara. Maka saudara, tepatlah kalau ini disebut sebagai amanat agung saudara. Ada begitu banyak keagungan Tuhan yang dinyatakan melalui ayat-ayat ini saudara. Saudara, ayat ini diberikan Tuhan Yesus bukan hanya kepada murid-murid ketika dia akan naik ke sorga, ada 11 murid di sana. Tidak saudara. Tetapi ayat ini mengatakan apa? Bahwa amanat ini akan diselesaikan sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Dan kita belum sampai ke akhir zaman, maka amanat ini menjadi tugas saya dan saudara. Kapan selesainya? Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Maka misi selesai. Pengutusan selesai. Amanat agung ini selesai saudara. Tetapi saudara, visi amanat agung ini dengan apa yang dilakukan gereja hari-hari saudara tidak sinkron saudara. Visi amanat agung ini dengan apa yang dilakukan oleh orang percaya saudara seringkali tidak sejalan. Kita seringkali tidak mampu menerjemahkan ini secara konkret saudara. Mengapa saudara? Saya mengutip dari kutipan dari pendeta Michael Densmore saudara. Mengapa sangat sedikit di antara kita yang bisa menerjemahkan amanat agung? Dia memberikan alasan ini saudara. Dia mengatakan hanya 5% orang Injili yang menuntun orang Kristen untuk menerima Kristus. Saudara, data ini entah valid entah tidak. Tapi mari kita renungkan. Saudara sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Berapa banyak orang-orang yang secara serius engkau bawa kepada Kristus? Dan lebih jauh Pak Michael Densmore mengatakan ini saudara. Mengejutkan saudara. 80% orang Kristen Injili
itu tidak pernah memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, kalau kita percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran yang absolut, kalau kita percaya bahwa Alkitab inilah kebenaran yang satu-satunya, saudara, seharusnya kita tergugah untuk menyampaikan ini kepada orang lain. Saudara, kalau Alkitab itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut, maka di luar firman Tuhan itu semuanya salah, saudara. Dan kalau semua itu salah, berarti orang-orang itu sedang hidup di dalam kesalahan. Dan kalau dia sedang hidup di dalam kesalahan, berarti dia sedang hidup di bawah murka Allah, saudara. Berarti dia sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita yang tahu kebenaran itu kita diam, saudara, maka kita adalah orang-orang yang jahat. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, orang yang tidak memberitakan Injil bukan orang yang malas. Orang yang tidak memberitakan Injil bukan orang yang malas, tapi orang yang jahat. Karena dia membiarkan orang lain binasa, saudara. Saudara, ini menjadi pokok permasalahan besar bagi gereja hari-hari. Ada gap yang begitu besar antara amanat agung yang Tuhan perintahkan dengan apa yang gereja lakukan, saudara. Saudara, mengapa kita belum sepenuhnya bisa melakukan amanat agung, saudara? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama adalah alasan rohani atau alasan teologi, saudara. Saudara, mungkin ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Dia tidak percaya bahwa Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu dia merasa tidak perlu untuk memberitakan Injil. Ada juga orang-orang Kristen yang tidak punya hati, tidak punya perasaan iba kepada mereka yang belum percaya, saudara. Mereka justru menjauhkan diri, memisahkan diri dari komunitas orang-orang belum percaya, saudara. Mereka tidak percaya bahwa orang Kristen itu, orang lain itu bisa bertobat, saudara. Oleh karena itu mereka merasa bahwa Injil ini tidak perlu diberitakan, saudara. Ini alasan teologis. Alasan yang kedua yang juga menjadi alasan besar gereja kenapa tidak melakukan amanat agung. Karena gereja itu tidak dilatih. Saudara, mungkin jemaat ingin bermisi. Mungkin jemaat ingin membawa kabar itu di sekitar lingkungan mereka, saudara. Tetapi masalahnya adalah jemaat tidak pernah dilatih. Mereka tidak pernah dipersiapkan untuk memberitakan Injil, saudara. Saudara, ketika saya lulus kuliah awal tahun 2000-an begitu ya, saya sempat bekerja di satu perusahaan di sales and marketing, saudara, dan kami banyak sekali melakukan pameran-pameran untuk menjual produk. Dan kami seringkali memperkerjakan para sales promotion, saudara. Kenapa? Karena jumlah staf kita nggak cukup. Dan saya mengamati sales promotion yang sudah dilatih itu pasti bisa menjual lebih banyak. Saudara, apakah sales promotion yang baru itu tidak percaya dengan produk kita? Percaya, saudara. Dia tahu kualitas produk kita, dia yakin dengan produk kita, tapi dia nggak bisa menjual. Kenapa, saudara? Karena dia nggak dilatih. Saudara, mengapa secara bisnis kita bisa sangat mengerti bahwa orang itu perlu dilatih untuk jualan banyak, tetapi kenapa seringkali kita lupa bahwa warga gereja itu perlu dilatih untuk memberitakan Injil. Saudara, saya menerima mingguan Elion Week, saudara. Saya melihat di sana, saudara, di halaman paling depan tercantum visi dan misi dari Elion. Dan di misi yang keempat berbicara tentang kesaksian. Saudara, ini sangat baik untuk mengingatkan kita mengenai arah misi gereja kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah gereja sungguh-sungguh mau memikirkan bagaimana melatih jemaat untuk bersaksi? Itu menjadi tanda tanya yang besar, saudara. Saudara, di dalam gereja setiap hari, setiap minggu kita membaca itu di warta kita. Dan di dalam hati kita, pikiran kita, kita tahu amanat agung mesti dikerjakan. Tetapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan langkah-langkah untuk menggenapkan amanat agung itu, saudara. Saudara, kalau kita melihat kembali ke ayat yang tadi kita baca, saudara. Di ayat ini Matius ayat 28, 18 sampai 20, saudara. Yesus sudah menjelaskan satu garis besar program penjangkauan jiwa, saudara. Dan tujuan utamanya dijelaskan di situ, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Pertanyaannya, apakah kita semuanya mampu untuk menjadikan semua suku bangsa di Indonesia ini menjadi murid Kristus? Saat ini ada 164 suku terabaikan yang belum dilayani di Indonesia, saudara. Apakah kita mampu?
Belum lagi berbicara dunia ini saudara ada lebih dari 7.000 suku. Apakah kita mampu? Ataukah ini semua cuma dongeng di dalam Alkitab yang gak akan mungkin bisa tercapai? Saudara, Tuhan pasti memampukan kita semua. Kami melihat di dalam hari-hari pelayanan kami, tahun-tahun pelayanan kami, Tuhan terus buka pintu, terus buka pintu, terus buka pintu. Dan dari 7 suku terabaikan di Jawa Timur, kami melayani di 6 suku. Ada 1 suku yang masih kami doakan untuk dilayani, saudara. Kita pasti mampu. Karena Alkitab mengatakan apa? Yesus memberi kita segala kuasa. Dia menyertai kita. Ada kehadiran Yesus menyertai kita, mendampingi kita. Maka kita pasti bisa melakukan, saudara. Dan di ayat ini ada 3 aktivitas yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, saudara, Yesus katakan apa? Pergi. Saudara, pergi ini menekankan satu unsur kesengajaan. Harus ada unsur proaktif, saudara. Kalau kita lihat di dunia kerja saja, kalau kita ingin buka kantor cabang, saudara, kita pasti pergi kan? Kita survei, kita siapkan analisa bisnis, perencanaan bisnis, kita siapkan tempatnya, kita siapkan pekerjanya, saudara. Kalau Bapak Ibu yang buka pos PI, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu pergi, tanda kutip, survei, mendoakan, cari tempat, cari pelayan hamba Tuhan di sana, saudara. Saudara, kadang-kadang di gereja kita mengatakan, yang penting kita berdoa. Kita cukup berdoa saja. Kita tahu Tuhan menyediakan yang paling baik. Maka kita cukup berdoa saja dan pasti jadi. Jemaat, tidak cukup kita berdoa. Kita harus pergi. Saudara, Yesus mengatakan pergilah. Berarti ada satu unsur kesengajaan kita pergi. Pergi kemana, saudara? Saudara, pergi tidak selalu berbicara tentang pergi ke tempat yang jauh, lokasi yang jauh. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan kita harus pergi ke satu tujuan yang jelas, satu maksud yang jelas, yaitu memuridkan orang-orang dari segala suku bangsa. Sekali lagi, saudara, pergi tidak berarti kita harus pergi jauh ke pedalaman sana untuk memberitakan Injil. Tetapi pergi ini menekankan ada satu tujuan utama ketika kita pergi dan melangkah untuk melayani. Tujuan kita adalah untuk memuridkan orang lain dari segala suku bangsa. Saudara, kota besar seperti Surabaya ini, berbagai macam suku bangsa termasuk suku-suku terabaikan datang ke kota kita, saudara. Kita nggak perlu pergi jauh-jauh. Mereka datang di kota kita. Maka ada misiolog yang mengatakan ladang misi sudah tiba di depan pintu rumahmu, sudah tiba di depan kampusmu, sudah tiba di depan kantormu, dan sudah tiba di depan gerejamu. Saudara, pergi dengan satu tujuan, muridkan orang lain. Yang kedua, saudara, perhatikan. Baptislah, saudara. Saudara, baptis ini berarti ada satu aktivitas pemberitaan Injil. Waktu kita pergi, kita beritakan Injil. Bukan sekedar gereja hadir, gereja punya program, gereja bagi-bagi sembako, gereja adakan pengobatan gratis, tapi Injil tidak pernah disampaikan. Maka itu bukan misi, saudara. Itu aksi sosial. Apa bedanya kita dengan partai-partai politik? Apa bedanya kita dengan lembaga-lembaga yang lain yang juga membagikan jauh lebih masif daripada jumlah yang kita bagikan? Yang membedakan kita dengan mereka, di setiap kegiatan kita harus ada pemberitaan Injil. Saudara, Yesus berkeliling kemana-mana, dia memberitakan Injil. Sambil dia memberitakan Injil, dia juga menyembuhkan orang. Dia juga mengusir roh jahat. Dia juga melakukan mujizat. Maka kesaksian itu, saudara, harus dilakukan lewat perkataan, lewat perbuatan, saudara. Karena tujuan kita pada akhirnya adalah apa, saudara? Membaptiskan mereka menjadi murid Kristus, bukan sekedar menjadi orang Kristen. Berarti, saudara, jika gereja ini sedang bergumul dengan berbagai macam program, mari gumulkan dengan jelas. Program ini mau dibawa kemana? Apa yang akan dilakukan di sana sehingga Injil itu bisa diberitakan dan pemuridan bisa dilakukan. Kalau program gereja hanya berhenti sebatas program gereja dan tidak ada Injil di dalamnya, maka Bapak Ibu, kita harus mempergumulkan kembali semua itu. Karena itu bukan misi yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Setelah pergi, baptis, Tuhan katakan ajar. Ini juga menarik. Ada banyak gereja yang punya pengajaran yang luar biasa sistematis, saudara. Tetapi setelah gereja mengajar jemaat, kemudian jemaat bisa apa, saudara? Saudara, gereja mengajar jemaat bukan hanya sekedar memenuhi kepuasan kognitif jemaat supaya tambah pinter, bisa menjadi teolog yang luar biasa. Tidak, saudara. Gereja harus mengajar jemaat untuk melakukan apa yang diajarkan. Jemaat harus dilatih untuk melakukan apa yang diajarkan. Dan setelah jemaat itu dilatih, kemudian dia membantu orang lain yang belum bisa melakukan untuk juga melakukan. Maka inilah yang dikatakan sebagai pemuridan, saudara. Dan ini adalah program misi Yesus sejak awal untuk menjangkau dunia. Saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian lagi kitab suci. Satu amanat agung yang terambil dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ke 8. Satu amanat yang ditulis oleh Lukas, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, mengapa Injil ketika itu bisa berkembang begitu cepat dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Kota Roma ketika itu merupakan perwakilan ujung bumi, saudara. Mengapa begitu cepat? Mengapa hanya dalam waktu 3 tahun Injil itu memenuhi seluruh Yerusalem? Kemudian Injil itu merambat ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke Roma. Hanya butuh waktu 35 tahun, saudara. Karena para rasul, para murid Yesus, itu menggunakan strategi dan program Tuhan Yesus. Saudara, program Tuhan Yesus sangat sederhana. Pergi dengan sengaja, lakukan aktivitas pemberitaan Injil, lalu latih orang untuk melakukan yang sama. Saudara, tetapi masih ada paradigma-paradigma lama yang seringkali menjadi konsep kita saat ini, saudara. Kalau kita ingin memberitakan Injil, saudara, kita maunya itu kumpulin orang banyak di lapangan, saudara. Lakukan KKR, saudara. Yang mana sangat sulit di kondisi saat ini. Atau di luar negeri, saudara perhatikan. Ada orang-orang yang menginjili itu sudah dengan cara yang begitu ekstrim. Dia di pinggir jalan, dia berteriak-teriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, bagi saya, cara pendekatan seperti ini sangat-sangat sulit kita lakukan di Indonesia. Maka mari kita belajar dari strategi penginjilan itu. Saudara, saya mengajak kita, mari kita membayangkan selama 3,5 tahun Yesus melayani itu, apa sih yang dia lakukan, saudara? Mari kita lihat, saudara, slide ini, saudara. Mari kita berandai-andai, saudara, 3,5 tahun itu sebagian besar waktu Yesus dia habiskan di mana? Dia berkeliling, saudara. Dia berkeliling untuk bertemu dengan orang-orang, saudara. Dia bertemu orang di rumah. Dia bertemu dengan Matius, dia bertemu dengan Sakeus di rumah, saudara. Dia ketemu orang-orang di tempat kerja. Dia bertemu dengan Petrus, saudara, ketika sedang menangkap ikan. Kemudian Yesus berjalan lagi, dia mengunjungi desa-desa, dia mengunjungi dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur. Kemudian Yesus juga bertemu dengan orang-orang di bait suci, saudara. Saudara perhatikan, hubungan yang Yesus bangun dengan semua ini adalah untuk memberitakan kabar baik, saudara. Dan hubungan ini memungkinkan Yesus berjumpa dengan lebih banyak orang yang ada di dalam lingkaran orang-orang yang dia temui. Dia tidak hanya ketemu dengan Sakeus, tetapi dia ketemu dengan teman-teman Sakeus. Dia tidak hanya ketemu dengan perempuan Samaria, tetapi dia bisa memakai perempuan Samaria untuk menjumpai seluruh kota mendengarkan tentang Kristus, saudara. Saudara, bagaimana Injil tersebar dengan begitu cepat di masa-masa itu? Saudara, Yesus menggunakan jaringan relasionalnya, saudara. Dan di dalam Alkitab, saudara, ada satu istilah yang dipakai, yaitu istilah oikos. Ini adalah bahasa Yunani. Kalau kita terjemahkan secara sederhana di dalam bahasa Indonesia, oikos ini berarti seisi rumah, saudara. Saudara, jangan bayangkan ketika di zaman Yesus itu, seisi rumah itu hanya berarti papa, mama, dan anak-anak. Itu kan keluarga inti kita, begitu ya. Tetapi di zaman itu, saudara, oikos itu berbicara tentang rumah mereka yang ketika itu bisa sangat besar. Dan kalau Bapak Ibu tahu dan belajar Alkitab, maka yang beribadah di rumah itu bisa puluhan orang, bisa ratusan orang, saudara. Maka oikos ketika itu bisa berarti papa,
mama, anak-anak, mertua, besan, sepupu, keponakan, saudara-saudara yang lain, termasuk budak-budak atau pelayan-pelayan yang tinggal di rumah itu. Saudara, oikos itu jumlahnya bukan hanya bijian, saudara. Bisa belasan, bisa puluhan orang, saudara. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, saudara, Tuhan berikan saudara oikos saudara, lingkungan sosial saudara yang bisa saudara pengaruhi. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh yang saudara berikan kepada oikos saudara? Pengaruh yang baik atau pengaruh yang tidak baik, saudara? Tetapi meskipun itu baik, meskipun itu tidak baik, pasti ada di lingkungan sosial Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu pasti punya pengaruh di lingkungan itu. Dan lingkungan sosial yang paling umum, saudara, adalah keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, teman-teman kita, saudara, teman kampus, teman bermain, teman olahraga, atau mungkin ada orang-orang yang memang saudara sudah lama layani, mereka belum percaya di luar gereja, saudara. Itulah oikos kita. Itulah sasaran pelayanan kita. Saudara, bagaimana gereja GKI Leon Satelit ini bisa ikut mengambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung, saudara? Belajar dari strategi Yesus, saudara. Saudara, saya ingin bagikan 3M dari strategi Yesus yang bisa sama-sama kita pelajari. M yang pertama, saudara, perhatikan. M yang pertama adalah Yesus mengutus kembali ke oikos. Yesus mengutus kembali ke lingkungan tempat tinggal orang yang percaya. Saudara, setelah orang mengalami lahir baru, Yesus punya satu strategi, bukan mengutus mereka ke kota lain, ke desa lain, tetapi Yesus mengutus mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, ke komunitas mereka masing-masing. Saudara, mengapa seringkali kita membuat penginjilan terasa begitu berat bagi orang yang baru bertobat? Kenapa seringkali kita membuat penginjilan itu terasa begitu berat kepada mereka yang belum punya jam terbang yang tinggi untuk melayani ke ladang misi, saudara? Maka ikutilah cara Yesus. Dia mengutus kembali orang yang mengalami lahir baru ke rumahnya, ke tempat kerjanya, ke komunitasnya. Saudara, kita lihat beberapa contoh dari Alkitab. Saudara, Yohanes 4 ayat 28 sampai 29, kisah perempuan Samaria. Yesus bertemu dengan dia enggak lama. Yesus cuma berbicara sesaat saja. Perempuan ini belum pernah ikut kelas katekisasi, saudara. Belum pernah praktek setahun di gereja, saudara. Tetapi Yesus mengatakan apa? Pulang kembali ke kotamu. Pulang kembali ke kotamu dan ceritakan bahwa engkau sudah bertemu dengan Kristus Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara, contoh yang kedua. Saudara tahu cerita orang yang kerasukan setan di Gerasa? Tahu ya? Setan legion, ya, ada ribuan setan di sana begitu. Dan ketika orang ini dilepaskan dari kuasa gelap itu, dia mau terus ikut Yesus. Tapi Yesus bilang apa, saudara? Di Matius 5 ayat 19. Yesus mengatakan apa? Pulang. Pulang ke rumahmu, pulanglah ke kampungmu dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang sudah aku perbuat atasmu. Dan bagaimana aku mengasihi kamu. Saudara, tahukah saudara, orang yang kerasukan setan, orang Gerasa ini, saudara, merupakan misionaris pertama di dalam perjanjian baru. Bahkan ketika itu murid-murid Yesus belum diutus untuk pergi melayani, saudara. Tetapi Yesus mengutus orang Gerasa ini untuk pulang ke kampungnya untuk memberitakan Injil. Saudara, langkah yang pertama adalah mari pulang ke rumah kita, ke kampus kita, ke tempat kerja kita. Itu M yang pertama. Yang kedua, saudara, mengumpulkan keluarga dan kerabat di dalam oikos. Saudara, setelah orang bertemu dengan Yesus, mereka diutus pulang ke rumah, maka langkah selanjutnya mereka mengumpulkan keluarga dan kerabat mereka. Markus 2:15, saudara, kisah Matius pemungut cukai. Begitu dia bertemu dengan Yesus, dia pulang ke rumah, dia kumpulkan semua teman-temannya. Dan Alkitab mengatakan apa? Yang dia kumpulkan itu semua adalah pendosa. Yang dia kumpulkan semua adalah penjahat-penjahat kota, saudara. Tetapi itu semua dikumpulkan untuk apa, saudara? Untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Saudara, kisah yang kedua, kisah Cornelius, kisah para rasul 10 ayat 27, saudara. Ketika dia mengundang Petrus ke rumahnya setelah dia lahir baru, saudara.
begitu banyak orang yang berkumpul di rumahnya. Dan semua orang-orang itu untuk dilayani saudara. Saudara, langkah yang kedua perhatikan. Kita pulang ke lingkungan kita, setelah itu kita kumpulkan orang-orang yang sudah kita kenal. Saya ulang saudara. Yang kita kumpulkan itu adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Bukan orang yang tidak kita kenal. Sehingga penginjilan ini saudara tidak harus menjadi sesuatu yang terlalu berat untuk dikerjakan oleh setiap jemaat, oleh setiap kita. Karena Yesus utus kita pulang. Kemudian kita kumpulkan orang-orang yang kita kenal untuk kita layani terlebih dahulu saudara. Dan langkah yang ketiga saudara adalah menjaring oikos ini. Disinilah pemberitaan Injil itu dilakukan. Saudara, ada beberapa kisah di Alkitab yang mencatat saudara. Yohanes 4 ayat 53. Dicatat pegawai istana itu kemudian percaya dan seisi rumahnya dilayani dan percaya. Kemudian kisah para rasul 16 ayat 15 saudara. Lydia percaya, dibaptiskan dan seluruh keluarganya juga ikut percaya. Yang terakhir saudara, kisah kepala penjara di Filipi. Kisah para rasul 16 ayat 33 dikatakan, kepala penjara ini menjadi percaya, dia dibaptiskan dan seisi rumahnya menjadi percaya. Saudara, strategi Tuhan 3M ini saudara mendorong setiap kita untuk pergi ceritakan Injil dan melatih orang melakukan hal yang sama saudara. Waktu pergi kita kemana? Kita pulang ke oikos kita. Kita pulang ke keluarga kita. Mungkin papa mama kita belum percaya, saudara-saudara kita belum percaya. Kita pulang ke rumah kita. Kita pulang kemana? Kita pulang ke kantor kita. Kita pulang kemana? Kita pulang ke kampus kita saudara. Waktu menceritakan Injil kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal. Bukan kepada orang yang tidak kita kenal saudara. Dan dengan cara apa Yesus melakukan itu? Yesus katakan mereka dikumpulkan, mereka dilayani. Sehingga kelak seluruh isi rumah itu bisa beriman kepada Yesus. Saudara, gereja GKA Elion Satelit tidak mengutus Bapak Ibu untuk memimpin KKR besar di lapangan. Gereja Elion Satelit tidak mengutus Bapak Ibu untuk membagikan traktat di tempat ibadah agama lain. Tidak saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar. Ikut strategi Yesus. Kita pulang ke rumah tangga kita. Kita pulang ke kantor kita, ke kampus kita. Dan di situ kita bersaksi bagi Kristus. Saudara, ada satu survei yang sangat menarik saya mau tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian saudara. Survei ini dilakukan kepada lebih dari 100.000 orang Kristen saudara. Lebih dari 50 sinode seluruh dunia di 28 negara. Pertanyaannya sederhana. Mengapa orang itu menerima Kristus? Atau mengapa orang itu mau datang ke gereja dan dimuridkan? Apakah karena dia punya masalah baru dia mau ke gereja? Kecil saudara, 1-3%. Apakah dia datang sendiri? Dia browsing website, dia lihat websitenya GKA Elion Satelit, kemudian lihat jam 7 yang khotbah Pak Sandi, saya datang begitu. Kecil saudara, hanya 2-4%. Apakah karena dia dibesuk hamba Tuhan? Ternyata orang yang datang ke gereja karena dibesuk oleh hamba Tuhan saudara, kecil banget, 0-3%. Apakah medsos? Sekarang zamannya medsos. Apakah medsos bisa mendorong orang ke gereja dan percaya kepada Tuhan? Tidak saudara, hanya 0,5-1%. Saudara, apakah program gereja? Setiap gereja banyak program, tetapi yang datang orangnya itu saja saudara. Apakah karena program gereja orang datang? Apakah karena kelompok kecil di gereja? Apakah karena sekolah minggu? Apakah karena gereja melakukan seminar, mengundang pembicara KKR yang luar biasa, orang datang ke gereja dan menerima Kristus? Tidak. Tetapi 75-90% orang baru yang bergabung dengan gereja, diinjili dan bertobat, itu karena dia punya hubungan pribadi dengan seorang Kristen. Baik di dalam keluarganya ataupun di dalam kenalannya. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk setiap kita mengatakan saya tidak bisa bermisi. Oikosmu, tanggung jawabmu. Keluargamu, tanggung jawabmu. Tempat kerjamu, tanggung jawabmu. Kampusmu, tanggung jawabmu saudara. Saudara, ini cara Yesus yang paling efektif. Pulang ke rumah, injili orang yang sudah Anda kenal dan layani mereka sampai mereka bertobat.
Saudara, sebagai penutup saya ingin memberikan satu resep bagaimana kita bisa belajar sama-sama untuk menjangkau oikos kita. Ini adalah hal-hal yang praktis, tetapi kita semua pasti bisa lakukan karena kami sudah melakukan ini bertahun-tahun. Saudara, B yang pertama, buatlah daftar nama. Saya percaya setiap kita di sini, mungkin ada 200 orang di sini saudara. Masing-masing kita pasti punya 5-10 nama, bahkan 20 nama saudara. Untuk dicatat. Mereka-mereka yang belum percaya. Teman kerja kita, teman sekolah kita, tetangga kita, famili kita. Duduk diam, catat nama mereka saudara. Sudah tadi pagi saya sharingkan bahwa kami baru kembali dari pelayanan survei ke satu pulau untuk penjangkauan suku di sana saudara. Satu pulau yang terpencil, sangat kecil. Selama 4 hari Tuhan berikan kami 24 daftar nama untuk kami doakan. Saudara, saya tinggal di satu perumahan di Surabaya saudara. Di sekitar perumahan kami itu banyak rumah-rumah yang kosong dan dikontrakkan. Dan persis di seberang rumah saya itu ada rumah yang kosong sudah tahunan saudara. Gak ada yang tinggal di situ. Dan 2 bulan yang lalu saudara, Tuhan berikan kami tetangga baru. Bukan satu keluarga, tetapi 13 orang mahasiswa yang sedang studi di salah satu kampus yang berbasis agama di dekat rumah saya saudara. Tuhan langsung berikan 13 daftar nama untuk kami doakan. Kami sudah berkenalan dengan sebagian besar. Kami sudah mencatat nama mereka untuk kami doakan saudara. Saudara pasti punya nama-nama itu. Saudara, mengapa kita harus membuat daftar nama sih? Apa sih tujuannya? Supaya saudara jelas, saudara mau pergi kemana. Saudara jelas melayani siapa. Dan saudara jelas bagaimana melayani mereka saudara. Maka nama-nama ini saudara akan menjadi nama VIP bagi saudara. Very important person bagi saudara. Kenapa? Karena setiap hari saudara akan doakan mereka. Saudara, karena mereka ini adalah goal pelayanan saya, maka saya mesti berdoa dengan mereka. Saudara, besok hari Senin kita akan kembali ke kantor kita ya. Kita berdoa, Tuhan, berikan saya kesempatan bertemu dengan rekan seruangan saya. Tolong berikan saya kesempatan untuk boleh bersaksi kepada mereka. Saudara, jika kita sungguh-sungguh berdoa untuk oikos kita, saudara, pintu pekabaran Injil itu pasti Tuhan bukakan. Pasti Tuhan bukakan saudara. Saudara, mari doakan daftar nama Bapak Ibu sekalian. Mari doakan mereka saudara. Dan saudara akan takjub ketika Tuhan mulai menjawab satu persatu doa saudara. Saudara, terobosan misi itu hanya bisa terjadi ketika kita berdoa. Terobosan misi selalu dimulai dengan lutut yang berdoa, dengan air mata yang diteteskan untuk berdoa. Disitulah ada terobosan misi saudara. Yang ketiga saudara, kalau saudara sudah punya daftar nama, saudara sudah belajar mendoakan mereka, maka saudara mesti investasi waktu. Berikan waktu untuk mereka. Sekedar makan bersama, olahraga bersama, aktivitas bersama dengan tujuan utamanya adalah apa? Bersaksi untuk mereka saudara. Saudara, ketika kita melalui banyak waktu bersama dengan orang-orang ini saudara, maka Tuhan akan bukakan mata kita untuk melihat kebutuhan mereka saudara. Saudara, kita bertemu dengan mereka untuk apa sih? Sekedar makan bersama, berikan mereka kata-kata motivasi, dan kita bisa berdoa bagi mereka. Saudara, pengalaman pelayanan kami bertahun-tahun dari 2013 saudara. Saya bisa saksikan apapun keyakinannya, setiap orang itu rindu untuk didoakan. Apalagi kalau itu ada di dalam relasi oikos kita. Mereka pasti tidak menolak untuk kita doakan. Saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap kata kita, setiap tindakan kita itu sejalan dengan kebutuhan mereka. Karena sekali lagi saudara, doa itu harus mendahului semua tindakan kita. Kalau saudara sudah berdoa, ini saatnya saudara
Tuhan berikan kesempatan untuk bersaksi bagi mereka. Saudara, setiap hari saudara saat teduh, betul? Ada ayat-ayat yang menegur saudara, mengingatkan saudara. Ketika saudara sedang stres, depresi, ada ayat firman Tuhan yang dikirimkan oleh hamba Tuhan atau rekan-rekan saudara. Maka itu bisa dibagikan kepada mereka, saudara. Saudara, kita bisa membagikan hidup kita sehingga orang-orang ini bisa melihat bahwa kita ini berbeda. Saudara, kesaksian hidup kita itu harus kita nyatakan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Allahnya orang Kristen ini loh. Bukan Allah yang konseptual yang jauh di sana. Tetapi Allah yang menghidupi kehidupan kita setiap hari, saudara. Saudara, banyak orang kesulitan mengabarkan Injil. Bukan karena Injilnya. Banyak orang yang kesulitan mengabarkan Injil. Bukan Injilnya yang ditolak. Tetapi kesaksian hidup kita itu yang ditolak, saudara. Maka saudara, kalau kita ingin memuridkan orang lain dari segala suku bangsa, maka kita harus merendahkan hati kita. Kita dulu menjadi murid, saudara. Sehingga kita keluar, kesaksian kita, perkataan dan perbuatan kita, itu bisa memberkati banyak orang, saudara. Itu yang keempat. Yang terakhir, saudara. Kalau mereka sudah masuk ke tahap yang lanjut, kalau bagi kami di pelayanan di ladang kami sebut sebagai calon orang damai, ketika mereka sudah menerima kesaksian tentang Kristus, maka kita kemudian membawa mereka, membina mereka ke dalam satu pemahaman Alkitab yang lebih mendalam, saudara. Kalau saudara belum mampu melakukan ini, ada hamba Tuhan di gereja yang akan menolong saudara. Ada lembaga-lembaga misi yang melayani yang bisa menolong saudara untuk melakukan ini bersama-sama. Saudara, jangan tunggu sampai semua kondisi sempurna baru kita memperhatikan oikos kita. Jangan menunggu sampai kita ini sudah diperlengkapi dengan berbagai metode training penginjilan dan lain-lain. Bertahun-tahun kita belajar tetapi kita masih menunggu. Kelihatannya ini bukan waktu yang tepat. Jangan menunggu sampai semuanya itu seolah-olah sempurna. Karena mungkin saja Bapak Ibu sudah terlambat. Karena mungkin saja orang-orang yang ada di oikos saudara itu sudah keburu dipanggil Tuhan. Saudara, jangan tunda. Lakukan dengan sederhana. Lakukan dengan sengaja, saudara. Dan lakukan sekarang. Saudara, saya membayangkan kalau kita ada 200 orang dikali dengan 10, saudara. Kita ada 2000 daftar nama yang bisa kita doakan. Benar kan? 200 kali 10 ada 2000 daftar nama yang bisa kita doakan. Ada 2000 daftar nama yang bisa kita beritakan Injil kepada mereka, saudara. Saudara tahu berapa jumlah orang Kristen di Surabaya? Berapa persen, saudara? Enggak sampai 3%. Dan 97% itu adalah oikos kita semua. Kalau saudara mulai menjangkau oikos saudara yang kecil, dan kita gabungkan semua itu menjadi besar, saudara, maka pelayanan ini akan bisa menjangkau kota Surabaya. Saudara, 5B ini sulit atau mudah, kita nggak tahu sampai ketika kita memutuskan untuk melakukannya. Karena jika Bapak Ibu tidak pernah memulai melakukan, Bapak Ibu tidak tahu apakah ini bisa dilakukan atau tidak, saudara. Saudara, saya rindu kita pulang dari tempat ini, kita mulai memikirkan oikos kita. Ada tetangga kita yang mungkin sudah 25 tahun bersama-sama. Kita tahu dia belum percaya. Tapi sekalipun kita nggak pernah ceritakan mengenai Kristus kepada mereka. Ada teman kuliah, teman kos kita. Mungkin sudah 2-3 tahun bersama-sama sekamar, saudara. Tapi kita nggak pernah ceritakan mengenai Kristus kepada mereka. Bahkan mertua kita, saudara. Orang tua kita, saudara. Sampai hari ini belum pernah mendengarkan bahwa Kristus sudah mati bagi hidup mereka. Saudara, pulang ke oikosmu. Berkati oikosmu. Karena oikos kita adalah tanggung jawab kita. Saudara, maukah saudara
menjangkau oikos yang Tuhan percayakan kepada saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa